Nah, kita mulai ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur ya, bisa menghadiri kuliah PPD ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, ini seharusnya luring ya, tapi kita pakai daring untuk minggu pertama sesuai surat edaran dekan. Minggu depannya kita ketemu di kampus. Sebagai calon guru agama ya, mari kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Ya. Ini mata kuliah penting, bukan pilihan ya, wajib ini. Ke prodian, khususnya yang berkaitan dengan kependidikan. PPD, perkembangan peserta didik, kalau dulu disebut ilmu jiwa perkembangan, psikologi perkembangan. Ini penting bagi calon guru, karena dari 4 kompetensi guru itu ada kompetensi pedagogik, ya, di mana kompetensi itu memerlukan dukungan ilmu PPD. PPD itu apa? Nah, ini penting. Kita nanti rumuskan bersama aja ya. Pakai ilmu apa namanya? Ilmu andragogi atau teori belajar konstruktivisme. Kita rumuskan bersama ilmu kita ya. Ini saya share ya. Hari ini kita masih bahas tentang konsep-konsep dasar PPD, urgensi PPD bagi pengembangan kompetensi pedagogik kita sebagai guru, dosen, atau calon guru. Ya. Yang kedua, nanti kita rumuskan ilmu PPD itu seperti apa. Di dalamnya nanti ada pertumbuhan dan perkembangan. Nanti melahirkan teori-teori nanti pada minggu-minggu berikutnya. Terus kita belajar faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Guru harus tahu ini ya. Pertama, pentingnya PPD bagi kita calon guru agama. Pentingnya di mana? Karena guru itu harus bisa, ini ada 4 tahap ini, bisa memahami peserta didik. Yang diajar itu mahasiswanya harus tahu kondisinya, perkembangannya, memahami peserta didik. Dari memahami ini kita dituntut untuk merencanakan pembelajaran, buat RPS, buat RPP, silabus, RPP, nah? Kemudian melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengevaluasi hasil belajarnya. Dan yang kelima, membantu pengembangan potensi peserta didiknya. Jadi ada 5 tahap ini. Nah, ini memerlukan PPD dan ilmu jiwa belajar. Ya. Tapi yang dibahas di sini adalah perkembangan, ilmu jiwa perkembangannya.
Dengan demikian, guru, dosen, calon pendidik, calon guru harus menguasai PPD agar kinerjanya bisa maksimal. Dengan cara membantu perkembangan peserta didik menuju kedewasaan. Ya. Sekaligus membantu kemajuan sekolahnya, madrasahnya, perguruan tingginya, agar menjadi sekolah yang besar, sehat, hebat, sustainable, berkelanjutan. Ya. Kalau dalam peradaban Islam, ada salah satu perguruan tinggi yang bertahan 1.500 tahun lebih, yaitu Universitas Al-Azhar. Ini sustainable namanya. Ya, di mana kita mengabdi, diusahakan sekolah kita ini berkelanjutan. Jadi PPD ini penting, urgen bagi guru untuk mengembangkan kompetensi pedagogik. Ya. Kompetensi ini menuntut kita untuk melakukan tindakan-tindakan pembelajaran yang bertanggung jawab secara didaktis. Didaktis berarti ilmu-ilmu kependidikan, mendidik. Ya. Tindakan didaktis yang dapat dipertanggungjawabkan secara pedagogis. Nah, ini pedagogis kalau anak-anak ya, kalau dewasa andragogis ya. Adalah pengelolaan pembelajaran, memahami peserta didiknya, membuat perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, terakhir mengembangkan potensi-potensi, terutama bakat minatnya. Di sini ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Oke. Ada pertanyaan? Wahyu, ada pertanyaan Wahyu? Cukup Mbak mungkin. Mbak Ona, kalau bisa dibuka videonya, scan-nya. Yang paling bagus tadi, peserta PPD A, wah ramai. Tulus, Mustaqim, Tasim, Wahyudin, oh banyak mahasiswanya ya. Kalau tadi banyak mahasiswanya. Yusfi, Miftahul, Komarudin, ya, Wizarati, ya, sudah paham PPD ini penting bagi guru dalam rangka mengembangkan kompetensi pedagogiknya. Ya. Kompetensi pedagogik perlu 5 langkah ya, yang harus dikerjakan oleh seorang guru. 1, memahami peserta didiknya. Yang kedua, membuat perencanaan, RPP. Ya. Kalau di perguruan tinggi namanya RPS. Kemudian bisa melaksanakan pembelajaran, bisa mengevaluasi, dan bisa membantu perkembangan peserta didiknya. Terutama mengembangkan potensi-potensi unik ya peserta didiknya. Ya. Sofia, Fadila, Rahman. Ya, ada pertanyaan? Untuk sementara cukup ya. Ya. Nah, berikutnya ini definisi PPD. Nah, kita bagaimana cara merumuskannya, kita lihat karakternya dulu. Ya. Ilmu dikatakan ilmiah kalau ini, punya objek studi yang eksplisit berbeda dengan yang lain. Ya. Kalau PPD ini objek studinya apa? Proses perubahan dan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Apa itu? Banyak, jasmaninya, intelektualnya,
emosinya, terus moralnya, perilakunya, ya, itu ada perkembangan-perkembangan yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang kedua, ilmu itu harus memiliki struktur eksplisit. Ya, kalau yang belajar fikih, ya, struktur dikatakan ilmu fikih karena dia punya struktur ilmu, ya, bab thaharah, bab ibadah, bab sholat, bab munakahat, bab muamalat, jinayat, dan seterusnya. Nah, kalau di PPD seperti apa? Di PPD, ya ada konsep dasarnya, ada yang bahas tentang pertumbuhan, teori pertumbuhan fisik jasmani, teori atau pertumbuhan kognitif, ya, teori atau pertumbuhan emosi, termasuk teori-teori tentang ya untuk kita, ya, ilmu apa namanya, keagamaan, spiritualnya, ya, banyak teori. Kemudian teori tentang kecerdasan, banyak teori kecerdasan. Kita kembangkan kecerdasan profetik, ya. Dan yang keempat, ketiga, punya metode penelitian atau metode pengembangan PPD. Ya, ini dibahas minggu depan. Dari kelas yang lain tadi ternyata banyak mahasiswa yang belum ngambil mata kuliah metode penelitian, ya. Kalau di sini ada yang sudah ngambil? Ada yang sudah ngambil mata kuliah Metopen, metode penelitian? Belum, Pak. Udah, Pak. Belum, Pak. Belum. Udah, Pak. Nanti saya menjelaskan metode penelitian yang sederhana, ya. Kalau ingin mendalami nanti harus ngambil mata kuliah Metopen, metode penelitian. Dan yang keempat, memiliki evidensi empirik, bukti empirik. Makanya untuk mata kuliah ini nanti ada observasi lapangan namanya, ya. Untuk membuktikan teori itu masih jalan nggak di lapangan. Kemudian kalau dihubungkan dengan filsafat ilmu, ya, maka ada ontologi, epistemologi, aksiologi, ya. Ini menarik ini. Ontologi bicara tentang apa yang dibahas. Nah, fokus pembicaraan PPD itu apa? Ini adalah objek studinya adalah proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi bio, psiko, sosial, sosio, spiritual. Ya. Nanti ada teori kinestetik, teori kecerdasan kinestetik, ada teori emosional, teori kognitif, intelektual, teori psikologi sosial, kemudian teori rohani, ya, pengembangan moral. Yang kedua, ya, syarat ilmu yang kedua punya struktur keilmuan. Nah, kalau yang akan kita bahas adalah konsep dasar PPD, karakteristik perkembangan PPD, setiap orang beda-beda. Faktor yang mempengaruhi PPD, nah ini yang penting, tugas-tugas perkembangan peserta didik. Ini yang harus diperhatikan oleh guru. Ontologi, objek studinya, dan struktur keilmuannya masih ada yang mau tanya, silakan. Saya mau tanya, Azizah, ya, objek studi PPD itu apa? Iya, Pak. Objek studi PPD. Proses perubahan dan perkembangan peserta didik. Ya. Sejak lahir sampai meninggal dunia. Ya.
Malah itu sebetulnya sejak pranatal, ya, lahir sampai mati. Ya. Ada definisi lain? Nursli? Wahyu bisa membuat definisi lain? Mungkin cukup, Pak. Cukup, ya. Jadi fokus kajian PPD adalah memperhatikan proses perubahan, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sejak kecil, sejak lahir sampai meninggal dunia, ya. Oke. Epistemologi ini berkaitan dengan proses berilmu, ya. Memerlukan mata kuliah mitopen. Ternyata banyak yang belum. Nembil ini akan didalami minggu depan, kan? Kalau mitopen itu, ya, bodonnya itu, ya, pertama ada 4 itu. Teman-teman bisa merumuskan masalah yang akan dikaji, ya, yang akan distudi. Yang kedua, bisa membangun, menyusun kerangka berpikir atau teoritik. Ya. Nanti banyak teori di PPD. Yang ketiga, bisa menyusun hipotesis. Yang keempat, bisa memverifikasi, menganalisis, sekaligus menyimpulkan. Oke. Nah, nanti metode penelitiannya disederhanakan. Ada yang mengarah kepada kualitatif, ada yang kuantitatif. Ya, kita dalami minggu depan. Ya. Cari yang sederhana, tapi ilmu yang sebenarnya ada di mata kuliah metode penelitian. Itu 4 SKS. Ya. 28 tatap muka, ya, kalau nggak salah. Cukup? Ya. Kemudian di aksiologi, ini penerapan. Dikatakan sebuah ilmu, PPD harus punya bukti empirik evidensial, ya, tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik sejak lahir sampai mati. Nah, ini memerlukan observasi. Ya. Faktor yang mempengaruhinya, ya, baik intern maupun ekstern, endogen maupun eksogen. Nah, di sini diperlukan lembaga pendidikan yang bisa membantu atau membimbing peserta didik agar menjadi dewasa atau matang, ya, atau cerdas. Ya. Banyak teori-teori ini. Ya. Ini kesimpulannya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ada pertanyaan? Sofia? Komarudin? Yang hadir 27, kita punya teman 30. Lempar tadi. Nggak ada pertanyaan, ya, kita lanjut. Pelan-pelan, ya, karena ini mata kuliah penting. Kalau pendidikan profetik itu ya penting, tapi itu kan pilihan. Ya. Jadi fungsi pendidikan ini adalah memfasilitasi, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menuju kedewasaan dan kematangan fungsi agar lebih bermakna sebagai abdullah dan khalifatullah. Nah, ini sudah ada unsur agamanya, ya kan? Abdullah maksudnya dia
concern beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifatullah maksudnya manusia itu bisa mengelola dunia ini secara baik. Lembaga pendidikan yang bisa membantu proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang, ini ada 4 ini. Namanya catur pusat pendidikan. Pertama rumah tangga, yang kedua sekolah, masyarakat, masjid. Ya. Kalau rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Sekolah, unggul, dan islami. Yang ketiga masyarakat, maju dan islami. Dan yang keempat masjid, moderasi. Jadi kita mengembangkan ilmu agama yang moderasi, tidak radikal-radikal ya. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara kita, berbeda dengan Timur Tengah. Ya. Negara kita ini wah, banyak suku, banyak bahasa, banyak agama, banyak etnis. Ya. Sara singkatan apa ya? Suku, agama, ras, sara, antar golongan, banyak, beda-beda pulau dan seterusnya. Kita cinta nasionalisme, ya, sehingga yang pas untuk paham agama diterapkan di Indonesia adalah moderasi. Ya. Di dalam lembaga pendidikan tersebut, manusia diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal menuju kesempurnaan hidup sejak masa kandungan, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa kerja, dan masa pensiun. Nah, ini semuanya masa-masa itu adalah pembahasan di PPD. Ya. Kalau kita fokus ke pendidikan formalnya, sekolah ya, sekolah berarti TK, SD, SMP, SMA. Kalau di keagamaan ada RA, MI, MTS, aliyah. Nanti observasinya di situ. Nanti dibantu ya, siapa yang bisa bantu saya. Yang selalu buka ini Wahyu dan Komarudin. Nanti ada 30 mahasiswa ini dibagi-bagi ya. Siapa yang mengobservasi TK, SD, SMP, SMA, RA, MI, MTS, aliyah. Wizarati dan Sofiah juga bantu di Rembuk ya. Secara profesional, kalau sudah ada yang di TK jangan diobservasi lagi sehingga merata ya. Makanya yang daftar duluan itu beruntung ya. Kalau leyeh-leyeh ya biasanya pas mau ditutup baru daftar. Itu apa namanya? Yang menentukan ya timnya. Ini ada Wizarati akan bantu saya, Sofia, Wahyu, dan Komarudin. Oke, siap? TK, SD, SMP, SMA, RA, MI, MTS, aliyah. Ada pertanyaan tentang ini? Tentang lembaga pendidikan? Biasanya menurut teorinya Ki Hajar Dewantoro, lembaga pendidikan itu ada 3. Apa? Ada yang tahu? Pusat pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau di Undang-Undang Nasional itu ada pendidikan informal, non formal, dan formal. Ya, jangan nanti kalau pas ujian ada mau tes guru jangan terlalu nggak usah dihafal tapi tahu. Ya. Latihan di sini, Pak gini. Kalau salah kan diperbaiki oleh saya. Ya. Oke. Nah, ini pengembangan catur pusat pendidikan Islam. Ya. Rumah tangga, sekolah, masyarakat, masjid.
Sekarang pertumbuhan dan perkembangan. Ini ada bedanya sedikit. Kalau pertumbuhan itu biasanya masalah jasmaniah, ya, fisik, adalah proses perubahan progresif yang bersifat fisik, jasmani. Ya. Nah, biasanya bisa diukur kuantitatif, panjang, pendek, kurus, gemuk, atau ini tumbuh gigi, terus tumbuh rambut, dan seterusnya. Ya. Seorang guru harus tahu perubahan-perubahan jasmani siswanya. Ya. Ya, tapi jangan dimaknai negatif ya. Ya, baik jadi guru, TK, SD, SMP, SMA, dosen harus tahu. Harus tahu. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka di sekolah biasanya ada UKS, itu, di UI ada tempat praktek dokter, ada toko obat, apotik, gitu. UKS itu singkatan apa UKS? Unit kesehatan. Ya, unit kesehatan siswa. Ya, UKS. Teman-teman nanti mengabdi di mana, kerja di mana, ya, harus berpikir tentang kesehatan jasmani peserta didiknya. Ya. Ada pertanyaan di sini tentang pertumbuhan? Kemudian kalau perkembangan, ini proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif fungsional, baik yang fisik maupun psikis. Contohnya kemampuan berdiri, berlari, menari, jalan, main sepak bola, kemampuan berbicara, ya, berpikir, dan seterusnya, ini mengarah ke situ. Juga perlu diperhatikan ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Ya, mereka pertumbuhan dan perkembangan persamaannya apa? Adalah merupakan proses perubahan progresif yang terus maju, ya, menuju ke kematangan, kedewasaan, ke kecerdasan. Nanti ada beberapa teori kecerdasan. Kecerdasan IQ, EQ, SQ, multiple intelligence, dan Anda harus tahu juga kecerdasan profetik. Ya. Juga ada bedanya, ya. Kalau yang pertumbuhan itu kuantitatif bisa diukur, tapi yang kalau perkembangan itu kualitatif fungsional. Ya. Ada pertanyaan? Hubungan keduanya, jasmani rohani, hubungannya apa? Tidak terpisahkan. Kalau dipisah berarti mati, ya. Jadi perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya proses pertumbuhan. Bisa berkembang dulu, pertumbuhannya lebih belakang, atau pertumbuhan dulu, baru perkembangan. Nah, biasanya kalau yang sudah punya anak atau punya adik kecil, orang biasanya bisa jalan dulu, baru bahasanya. Ada yang pintar bahasa dulu, jalannya lambat. Ya. Tapi juga ada yang berbarengan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan seperti kita bahas tadi. Ini juga perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Sebelum bicara faktor intern dan ekstern, ya, jadi ada beberapa filsafat, teori filsafat pendidikan, teori filsafat nativisme. Ini tokohnya Schopenhauer, ya, dari Jerman. Jadi setiap orang dilahirkan sudah bawa hereditas, bawaan.
kullu mauludin yuladu alal ya. Jadi agama Islam mengakui potensi peserta didik. Jadi menurut teori nativisme ini pendidikan nggak penting. Pokoknya orang hidup, bergaul di masyarakat, insya Allah jadi. Ya. Tapi teori yang kedua namanya empirisme. Ini tokohnya John Locke. Manusia itu seperti tabula rasa, kosong, nggak bawa apa-apa. Bergantung bapak ibunya, gurunya, dosennya yang mengisi, ya mau dijadikan apa dia. Nah, tapi teori empirisme ini yang menginspirasi munculnya lembaga pendidikan. Ya. Ada yang terakhir, teori konvergensi. William Stern. Ya, ini teori yang menggabungkan hereditas dan lingkungan. Artinya seseorang dilahirkan itu berkembang, tumbuh dan berkembang karena faktor hereditas dan faktor lingkungan. Dalam konteks agama Islam, orang berkembang, tumbuh berkembang kehidupan keagamaannya karena ada fitrah dan lingkungan. Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi. Ya. Bawaan dan lingkungan. Ini penting ya. Atau faktor intern dan ekstern. Tapi juga ada perkembangan itu sendiri juga mempengaruhi perkembangan seseorang. Contohnya mahasiswa Anda sebagai mahasiswa, ya, perkembangan diri Anda juga membantu perkembangan diri Anda sendiri. Maksudnya apa, Pak? Ya, hasil perkembangan Anda itu namanya akumulasi perkembangan mempengaruhi keberlanjutan perkembangan Anda. Maksudnya itu. Ya. Faktor intern dan ekstern. Kalau lingkungan yang besar pengaruhnya Bapak Ibu, ya, ekonomi keluarga, lingkungan sekitar, teman sebaya, ya, sekolah, masjid. Nah, sekarang media sosial ini besar pengaruhnya. Ya. Nah, ini apanya kesimpulannya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik ada yang pakai teori nativisme, empirisme, konvergensi. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan seseorang dipengaruhi faktor intern dan faktor ekstern. Ya. Saya kira itu dulu konten kuliah PPD, konsep-konsep dasar pendidikan, perkembangan peserta didik. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan mungkin kita akan bahas tentang metode pengembangan PPD atau metode penelitian PPD atau metode kalau Anda mau nyusun skripsi pakai teori PPD ini, metodenya seperti apa? Kalau saya nanti bahasnya yang sederhana ya, yang biasa dipakai ketika nyusun skripsi. Ya. Kalau ingin mendalami nanti ngambil mata kuliah metode penelitian 4 SKS. Oke gitu ya. Ada pertanyaan? Saya Bapak. Pak, jadi yang saya ambil tadi berarti pertumbuhan dan perkembangan manusia itu mengacu pada pembentukan karakteristik peserta didik, begitu ya Pak? Ya, betul. Mengacu atau menuju, ya. Jadi gini, ini kebetulan calon ibu Sofia. Ya. Ini penting calon ibu ya, karena nanti berhadapan langsung dengan anaknya. Ini bukan hanya bagi guru, calon ibu. Biasanya ketika terjadi konsepsi, pertemuan ovum dan sperma itu, kita menyatu itu namanya konsepsi.
kemudian berkembang. Nah, dari situ namanya pertumbuhan, ya. Sel. Jadi satu sel menjadi 2, 4 dan seterusnya, ya. Nah, ketika 4 bulan 10 hari, ini paham Islam ya, baru ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi ruhi, ya. Nah, ketika jasmani dan rohani itu jadi satu, itu sudah manusia, itu namanya khalqan akhar. Ini makhluk istimewa ini. Khalqan akhar, itu beda dengan sebelumnya. Ya. Jadi manusia ini desain ciptaan Allah yang hebat, ya, unggul. Nah, maka pertumbuhan dan perkembangannya ini terus dikawal sampai mati. Terutama guru agama. Kok sampai mati, Pak? Ya. Kalau menjelang mati itu kan guru agama mendampingi, toh? Seharusnya. Ya. Tapi biasanya guru agama hanya di sekolah. Ya. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang sakaratul maut itu agar mengucapkan Allah, atau yang kalau masih normal la ilaha illallah. Itu ya, Sofia. Jadi fungsi kita guru agama, dosen, termasuk nanti ya. Kalau Anda sudah berkeluarga, punya anak, ya, membantu membimbing pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani anaknya kamu, atau peserta didiknya kamu, atau mahasiswanya kamu, terserah nanti mau jadi apa, ya, agar lancar, cerdas, matang, dewasa. Gitu ya. Ya, gitu. Nah, ya dalam hidup, dalam perjalanannya nanti ya ada romantika, ya kan? Nanti ada anak kamu itu masa menantang. Jadi kalau di sekolah nanti kalau ada anak nantang gurunya itu sudah biasa. Ya. Nanti kamu ini Sofia berkeluarga, nikah, punya anak, nanti anaknya kamu itu ada masa-masa menantang kamu. Ini dipelajari di PPD. Keunikan. Ada masa pancaroba, masa-masa krisis ya, ketika dari anak-anak menuju remaja. Kalau kamu kayaknya sudah selesai melewati ya. Mungkin SMA atau apa itu namanya pancaroba. Ada yang tanya lagi? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Marudin. Untuk luring nanti durasi pembelajarannya berapa menit, Pak? Kalau saya ngikuti jadwal aja, ya. Ini kalau kita jam 10.30 sampai 11.45. Ya. Tapi kalau di lapangan kan fleksibel ya, lihat perkembangan. Hari Kamis saya punya 2 kelas PPD A dan B. Saya ngajar mulai 8.45. Kalau kelas B-nya ini 10.30. Saya di kampus. Nanti Itu mana, Pak? prosesnya ya ketemu tatap muka, ya, normal. Nah, mubasyarah. Ya, ini kembali ke teori lama. Ya. Teori lama itu apa? Pendidikan itu harus ketemu gurunya. Ya. Itu kan ada teori teori belajar dalam Islam. Ada yang hafal ya? Alala tanalul ilma illa bisittatin. Dibantu saya, lupa saya. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ini Nilman Nisa siapa ya? Dibantu saya, lupa saya. Saumbika bitafsiliha bibayani. Terus
Dakaun Ulun wahirsun. wahirsan wajib ya. Wajtihadun wadirhamun. Pada zaman. Ya, ada 6 indikator ya ketika Anda belajar. Ya, ngikuti aja. Ya. Dari Barat ada teorinya, dari Islam ada aja. Ya, ya ada kecerdasan, ya. Cerdas nanti dibimbing oleh guru dan dosen sehingga sempurna. Ya, tapi juga ada bekal ya, untuk makan, minum, termasuk SPP, ya. Terus ada irsyad dan dosen atau guru yang cerdas yang ikut membimbing, ya. Buat tulus zamani, dan ada masa, ya. Ada masa-masa, ada memerlukan waktu. Buat tulus zamani ini konsep lama, ya. Tapi kalau konsep modern itu efisien, efektif, cepat dan murah. Nah, itu modern. Ya. Tapi kalau Islam itu waktu zamani. Ya kita 4 tahun ya. Yang paling cepat 3,5 tahun, normalnya 4 tahun. Lebih dari normal 4,5 tahun, 5 tahun. Itu namanya waktu zamani. Tapi kalau PPD dibatasi 6 bulan, 1 semester. Karena ini 3 SKS, ini informasi, ini agak berat dikit, baik konten teorinya maupun tugas-tugasnya. 3 SKS. Yang biasa kuliah 2 SKS, jangan ngeluh. Wah, ini kok lama ini. Ya, makanya Komarudin tanya tadi, gimana Pak? Ya nanti fleksibel aja, di lapangan. Ya. Ketemu, kalau Anda sudah mengerjakan tugas-tugas baik, ya bisa. Kalau di sekolah pulang duluan, nah itu bisa. Ya. Sofia, Wahyu kok belum selesai, nanti dulu saya kontrol. Ya. Kontrol. Gitu ya. Ilnan Nisa kok bagus, silakan. Nah, kalau dalam konsep pendidikan itu kalau yang sudah selesai duluan itu pengayaan namanya. Kalau di bawah standar itu namanya remedi. Ya. Pengayaan bahasa Inggrisnya apa? Enrichment. Rich itu kaya. Enrichment. Pengayaan ya. Kalau yang agak lambat mengerjakan tugas sebetulnya bukan nggak mampu, tapi lalai kadang-kadang itu, atau pas nonton bola tadi malam lupa. Sofia kok berdua ini dengan siapa? Bu dan Wilya di kos ya? Iya Bapak, punya Wilya paketnya habis. Oh iya, oke, bagus. Itu namanya kolaborasi, saling bantu. Ada teori belajar kolaboratif, ya, harus tahu. Oke gitu ya. Semangat semua, sukses. Target saya A semua. Jangan ada amin atau AB atau B. Ya. Tapi saya bimbing. Kalau tugas-tugasnya kok masih bawah, perbaiki dulu. Ya, perbaiki. Ya, itu namanya penilaian proses. Ya, tapi kalau sudah ditetapkan, oh kalau kamu nilainya sekian, nah itu namanya penilaian akhir, sudah selesai. Ya. Kayak gitu ya. Terima kasih perhatiannya. Ini 28 mahasiswa, berarti ada 2 orang. Cari yang 2 orang yang nggak hadir ini siapa? Sofia, ini dicatat yang hadir siapa aja? Bisa. Atau bisa yang hadir. Atau yang 2 orang dicari siapa? Nanti ketika ngisi sistem saya yang 2 orang itu ini kategorinya izin gitu aja. Kalau saya karakter ya, ngaku aja gitu aja. Saya baik-baik aja. Kayak gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna jitinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.